selamat datang di podcast Dulu. Yuk tonton. Di podcast kali ini kita akan bertanya-tanya kepada para pemenang di kejuaraan Popda, khususnya cabur atletik. Di sini kalian pasti sudah tahu ya, dengan mukanya Kak Anma ini udah ya, kalian pasti udah tahu ya. Tapi boleh dong perkenalan dulu dua-duanya. Ya, perkenalkan, nama saya Badri Ahmad Rohim, biasa dipanggil Ahmad, dan saya berasal dari kelas 9. Dan saya Afika Nursa Sabina dari kelas 7 ID. Nah, kemarin buat teman-teman Sobat Du Laut yang mungkin sudah menonton episode kita sebelumnya, kita sudah bertanya-tanya bagaimana persiapan atlet-atlet SMP 2. Nah, sekarang kita mau tanya nih, gimana rasanya setelah mengikuti perlombaan kejuaraan Popda kemarin, gimana? Hasilnya gimana? Memuaskan tidak? Ya, ada yang memuaskan, ada yang tidak. Kalau Afika sendiri gimana? Kurang memuaskan. Kurang memuaskannya kenapa tuh? Karena aku tuh nggak bisa dapat juara satu. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih cabur apa, terus juara berapa? Itu lari sprint 100 meter. Dapat juara? Juara 2. Bagus guys, sudah bagus itu. Tepuk tangan, tepuk tangan. Apresiasi ya. Mau dapat juara 1, juara 2 itu udah bagus kok. Ini apa namanya? Mulai menekuni atau tertarik dengan cabur atletik ini mulai kapan? Dari sayanya, ya mulai kelas 8 itu, kalau enggak. Dari kelas 2 SD. Dari kelas 2 SD. Tahu awal ikutnya gimana? Kayak tiba-tiba ikut temen kah, diajak guru atau gimana? Oh, diajak guru. Terus ekstra di sekolah atau kayak vote gitu? Ekstra di sekolah. Latihannya gimana? Setiap hari minggu. Ada perbedaan nggak kayak di sekolah sama di SD sama di SMP gitu? Ada. Bedanya apa? Ya, di SD itu seminggu sekali. Kalau SMP itu setiap hari. Kebetulan Afika juga satu klub sama saya. Oh, gitu. Kalau di klub ini emang setiap hari gitu ya? Iya. Nggak capek gitu setiap hari gitu? Setiap hari harus fisiknya di tempat terus nggak capek? Capek tapi ada tujuan ya. Terus kenapa kok milih lari? Kenapa milih lempar cakram? Kenapa tolak peluru? Kenapa nggak yang lain? Afika dulu. Karena itu aku tuh lebih suka lari. Tapi pernah nyoba nggak? Pernah nyoba tolak peluru atau cakram? Belum pernah. Ada keinginan nggak? Nanti kalau mau belajar sama Kak Anma. Oh, enggak. Juara satu kan, tuh kan juara satu yang tolak peluru sama cakram tuh. Dua-duanya dapat juara satu. Iya kan belajarnya harus sama yang lebih berpengalaman. Tapi kalau Afika ini lebih ke nomor lari sama lompatnya. Tapi bisa nggak? Maksudnya ada potensi nggak kalau dari Kak Anma ini? Dilihat-lihat nih Afrika ada potensi nggak? Pastinya ada walau kecil, ada banyak nomor lempar ya mudah-mudah sulit lah. Sulitnya apa? Mudahnya apa? Kalau seperti membedakan antara teknik tolak peluru dan cakram itu agak susah karena dari perbedaan tangan terus nanti tubuhmu bergerak bisa saja kalau nggak bisa bedakannya itu nanti kamu pakai teknik tolak peluru itu bawa ke cakram. Oh gitu. Ya, Terus punya idola nggak? Iya yang sama-sama atlet mungkin. Atau nggak usah atlet yang terkenal yang kayak di klub gitu ada kayak kakak yang kayak wah pengen jadi kayak dia. kalau aku ada 3. Siapa? Satu. Mas Satria. Kenapa? Itu dia juara 1 dasar lomba. Dasar lomba itu kayak seluruh nomor atletik diikutin, enggak lari, lari bawang, lompat tinggi, lompat jauh, tolak peluru, lempar cakram, lempar lembing, banyak pokoknya untuk Maruk ya. Semuanya diikutin maruk ya. Terus Mas Dwiki itu di lompat tinggi, kayak hebat gitu loh, udah bisa sampai popnas ya kemarin yang pemecah rekor nasional oh dunia. yang kemarin yang di Ya, di yang story yang itu. yang Wah. Terus yang ketiga Ketiga tuh Mbak Uke. kenapa? Itu kayak memberi semangat ke atletnya itu kayak
Wah, lucunya gitu lah. Afika punya nggak kayak mungkin Mbak Anma yang dijadiin, Kak Anma yang dijadiin kayak idola gitu, oh, kayak Mbak Anma gitu. Ada Siapa? Mbak Anna, Mas Diki sama Mbak Uka. Kenapa? Alasannya jangan sama dong. Ya karena aku tuh saya kan disuruh lompat tinggi. Pengen kayak Mas Diki bisa lompat tinggi setinggi itu. Gitu. Terus dalam kayak latihan sehari-hari atau waktu lomba yang paling susah dari tolak peluru, cakram sama lari nih, kayak masih sampai sekarang tuh kayak masih jadi kendala terbesar buat kamu. Lompat gawang. Apa susahnya apa? Nggak bisa dari itu. Oh, nggak bisa ya? Susah. Susah dalam melompatnya kan pakai gawang, nanti ada ketakutan juga. Oh, gitu. Oh, gawang itu yang Dari tangan kayak gawangnya. oh gitu. Ya, Terus kalau Kak Anma, kalau aku di tekniknya tuh ada yang membingungkan. membingungkannya kayak gimana? Mengkoordinasikan gerakan antara kaki sama gerakan awalan sampai gerakan akhiran itu yang bisa. Terus sebelum Popda ini kan udah ada latihan, Ya, mingguan, harian, setiap hari di sekolah, di klub. Tantangan terbesarnya apa? Pernah sampai cedera kah? kalau cedera ya kalau saya sendiri ya kita pikirnya kan kalau cedera sering. Apa tuh Kak cederanya Kak? Kalau boleh tahu. Nah, paling parah aja ya. Ya. Paling parah itu pinggul saya geser. Itu dibenerin itu 3 hari sebelum lomba atletik dan kondisi saya lomba takraw waktu itu juga pinggul geser itu. Terus kayak 3 hari itu kan sebelum lomba tuh. Iya. Kayak mentalnya agak keganggu nggak kayak duh lomba ini gimana Nah, nih? Lomba ini iya. piye iki kok iso 3 hari sebelum lomba kok ketahuan cedera ini kok gimana gitu. Sempet kayak nggak yakin sama diri sendiri kayak saya juara nggak yakin beneran saya dalam posisi itu kayak ada saya nggak yakin mau jadi juara 1 gitu. Tapi ada pressure nggak kan pernah juara berapa tuh yang nasional Jawa Timur? Nah, ya Ada pressure tersendiri nggak kayak duh kenapa yang Jawa Timur menang masa kok sing Popda gak menang? nah ya itu banget itu kayak merasa kayak ini kalau internasional terus nanti kalau di Bob Teddy ya juara nggak ya karena lu ini pandangan orang gimana kok Emang ada seseorang gitu yang ngomongin kayak masa kok nasional menang Popda gak menang, ada nggak orang yang kayak gitu? kurang tahu ya. Itu kurang tahu. Kalau Afrika ada sebelum persiapan ada kendala nggak yang kendala terbesar misal kayak omongan orang atau tiba-tiba cedera kayak Kak Anma? Ada Apa? cedera kaki. Terus apa namanya? Waktu tahu cedera kaki itu gimana? Masih pengen lanjut kah? Atau Masih kayak pengen lanjut. kenapa tuh? Karena apa tuh namanya, kan apa tuh Popda ya banyak dan juga apa tuh namanya yang apa tuh Lawan yang kayak yang pandaran iya ngerasa ya. semuanya latihannya harus yang gitu. Kalau ini dari sekolah lain yang kayak jadi kayak wah ini lawan terbesar dari sekolah mana Kak? Pensa Spensa. Bener gak sih itu namanya? Ya nggak tahu. Jangan dari Spensa ya. Kenapa? Soalnya emang dia kelebihannya menurut kamu apa? Kelebihannya anak itu? udah dari dulu menang. Oh dari dulu, dari tahun-tahun yang lalu dia udah terus. Kamu ikut Popda tuh baru pertama kali. Cabur atletik baru berapa kali? Sebelumnya Popda pernah. Oh, gitu. Terus ada perbedaan nggak antara Popda tahun ini sama tahun sebelumnya?
SD. Ada. Apa tuh? Popda tahun ini apa itu bisa juara, yang tahun lalu belum bisa dapat juara. Oh gitu, berarti udah ada perkembangan. Iya. Jadi semoga tahun depan bisa dapat juara 1. Amin. Terus kalau Kak Anma, perbedaannya apa? Kalau itu Popda kan? Iya, yang kali itu Juara berapa tuh? alhamdulillah 1. Loh, jadi juara 1 bertahan. Iya. Yang tahun lalu apa? Cakram sama Purus. Iya. Dua-duanya juara 1. Iya, alhamdulillah. Iya. Keren deh, suka. Perbedaannya apa? Tahun lalu itu kayak lebih santai gitu. Tahun ini kayak perasaan Beban ya. iya, sama kayak banyak kan kegiatan sekolah juga juga jarang latihan, terus ada beberapa kesalahan kayak ada yang menurun, jarang kayak dipecah PP-nya. Nah, sama cederanya itu juga yang membuat aduh. Kayak aduh piye kira. Terus kalau perbedaan misal yang di lapangan ada nggak sih, misal panitianya atau apa gitu mungkin? Nah, kalau panitianya nih ditolak dulu nggak ada, tapi Cakram yang sempat menguras emosi. Kenapa tuh? Kan posisinya itu saya habis main tolak peluru. Ya. Nah, di situ itu kata panitia tolak peluru itu disuruh nunggu aja, soalnya kan selang 15 menit atau berapa sih sama Cakram. Jadi saya tunggu sampai keluar lama. Ini posisi pinggul saya kan Nunggu di tengah-tengah lapangan gitu. iya, dan tengah di sampingnya lah. Ya. Panas banget itu. Itu posisi pinggul saya tuh sewakil gara-gara memang berita peluru itu tentara itu dua ini sudah kayak pada kita bisa nggak tiba-tiba itu nggak bisa. Terus gara-gara nunggu lama itu aku pauti dulu, bilang pauti dulu saya sakit. Kan kebetulan ada mama saya Ya. diberikan es batu, jadi saya sama ngambil jajan minuman kembali ke lapangan itu sambil ngopres juga saya, jadi sedang lapangan itu intinya ngopres. Terus udah lama hampir 1 jam gitu saatnya baru. Nah, sudah ada panitianya disuruh nunggu lagi karena panitianya nggak kerja. Waktu panitianya datang di lapangan ya, panitianya nggak tahu lagi Cakram. Saya pernah jadi panitia juga dia. Jadi itu ada saya sama Mbak Bulan. Mbak Bulan itu SMA kan Cakram dia graduate gitu mah. SMA sama SMP juga. Saya sama Mbak Bulan itu kayak marah-marah. Mas bisa nggak sih jadi panitia kok nggak kerja? Tunggu dari tadi nggak ada kerjanya nggak kerja. Jadi yang ngarahin itu saya sama Mbak Bulan, jadi udah diarahin tadi mas kayak bingung sama teknis. Kesel banget tuh ya bro nih. Benar sakit, panas, tengah lapangan, nunggu. Terus berarti itu jadi momen berkesan nggak? Atau ada momen lain yang lebih berkesan? Nah, kalau yang berkesannya ada. Apa tuh? Saya sendiri bisa pecah BD di lempar cakram. Dilempar cakram berapa tuh? Di latihan kan kayak dalam pinggul saya ini beratnya cuma bisa 21. Di lombanya alhamdulillah di lemparan keduanya pertama di lemparan pertama kayak ya, lemparan pertama itu saya bisa 23. Latihannya 21. Terus sempat kayak beneran gak ini, soalnya awalnya panitianya itu salah lihat ya 32 loh, beneran cuma segini kok 32 terus panitianya sekitar itu jadi itu beneran kayak perasaannya gimana tuh? Kayak latihan lu 21. Kok pas lomba kok 23? antara senang sama saya. iya senang saya gitu ya itu. Terus waktu kondisi cedera itu lemparan pertama kan? Bisa lemparan kedua ketiganya? Lemparan keduanya saya udah nggak kuat itu, jadi pergerakan saya terbatas di pinggul itu cuma turun jadi cuma 20. Terus saya keluar dari lempar cakram, saya langsung kayak menjatuhkan diri, bener-bener udah bener-bener nggak kuat, bener-bener kondisi pinggul ya nyari sampai sakit. Jadi terus sampai auti itu nih, kamu temukan juara nih, jadi lemparan kedua lepas saja terbatas pinggulmu makin gesernya makin parah. Berarti nggak diambil tuh yang lemparan kedua? Enggak. Kalau Afika, momen berkesannya apa? Dia sih bener-bener ya. Panitianya kenapa? Sama kayak Kak Anma kah? Kayak gitu panitianya? Apa itu kan perlombaan lompat jauh
Putri udah dipanggil, cuman Iya. nggak disuruh ke lapangan. Nunggu lama. Oh, sama-sama nunggu di panitia. Kalau banyak yang enggak itu bilang Oh, apa? Ya, gitu lah ya. Kalau ini momen sama teman-teman di lapangan, apakah karena terlalu tegang, terlalu serius sampai nggak sempat buat bercanda? nah masih bisa bercanda itu kan kebetulan ada teman SD saya di baca pram ada Mbak Bulan sama yang ya pokoknya anaknya SMA tidak bercanda. Oke, target selanjutnya setelah Popda ini mau lanjut kemana? Kalau selanjutnya ini kalau saya beneran tinggal dulu baru nanti lanjut ke pertandingan berikutnya ini berarti cup ya tanggal 28 gitu. Iya, 2009 November. Kamu berarti aku pas ikut ya? Bukan? iya. Yang apa sama kah lari atau udah lagi Lari sama lompat jauh. lompat jauh? Terus waktu latihan kan kadang-kadang ada waktu belajar di sekolah diambil buat waktu latihan. Ada kendala nggak, misal ketinggalan pelajaran, terus nggak dapat info materi dari guru, ada nggak? Terus caranya kayak biar tetap bisa ngikutin pelajaran, tetap bisa menyeimbangkan antara nilai akademik dan non akademik. Kalau aku banyak ketinggalan di pelajaran itu kalau saya kurang saya minta catatan di gimana di pelajarannya dulu. Kalau aku Nggak ada. nggak ada, berarti aman-aman aja. Ya soalnya ini waktu itu nggak ikut belajar pelajaran. Oh, betul. Sebelum pertandingan, hal apa yang kayak jadi semangat terbesar atau support terbesar itu dari teman kah, pelatih, guru, atau ada kata-kata omongan dari seseorang yang kayak jadi semangat waktu di apa? Dari teman sama orang tua. Gimana tuh kayak kata-kata yang terngiang di kepala? Pokoknya harus bisa juara. Oh gitu, tapi nggak jadi beban kan ya? Jadi semangat tuh. Iya. Terus kalau Kalau saya banyak ada dari orang tua, dari pelatih juga, dan ada ya ada ada teman Saman, ya sama tuh. ya enggak ada ini ada Terus ini kan sekarang di atlet, kalau semisal nggak jadi atlet kan atlet kan kayak ada masanya ya. Kalau nggak salah atlet masa emasnya. ya tergantung dirinya. Kalau semisal masanya udah habis setelah jadi atlet, semisal mau jadi atlet, kalau sudah nggak jadi atlet, tapi kan mungkin Ya mungkin untuk ke depan gitu itu hal yang mau terjadi kan kita juga nggak bisa prediksi, kita terlalu berharap juga kan yang di atas juga hanya mengatur. jadi masih kayak ya lihat nanti. Ya bisa dibilang gitu tapi ya enggak. Bisa ditanya nih apa? Saya jadi kawan. Oh, terus kalau kan Enggak saya. Oh ya. Kita ya yang keren. jadinya menjadi orang yang berguna di masa depan. Orang yang berguna. Amin. Terus habis ini udah ada Bupati Cup. Semoga nanti dapat hasil yang memuaskan. Semoga nanti Afrika bisa dapat juara 1 sesuai keinginannya. Apa sih namanya itu? Kan Kak Anwar ini udah kelas 9. Udah kelas 9 kan ya? Selanjutnya mau kemana? SMA-nya. Iya, Ini masih nyoba-nyoba dulu, jadi belum dipastikan. belum bisa dipastikan. Iya. Rencana kemana? Mau di sini kah? Atau di Kalau bisa dibilang Skala Afrika nih, meskipun masih lama ya, seenggaknya kan punya pandangan ke depan mau masuk ke SMA mana? SMA 2. SMA 2. Kenapa SMA 2? Siapa tuh? enggak. Ya
ya benar. Ini orang internal kah? Ya mungkin cukup sampai sini aja podcast kita kali ini. Semoga nanti di Bupati Cup bisa mendapatkan hasil yang lebih memuaskan lagi. Jadi sebenarnya Kak Anma ini sudah memuaskan ya. Benar-benar SMA ini bukan dikapkan kayaknya. Oh, awalnya SMA? Iya, Bupati Cup. soalnya main umur buat dikapkan. Oh, main umur bukan kayak SMP SMP gitu. Ya, jadi 15-16. Oh gitu. Jadi ya semoga dapat hasil yang memuaskan. Semoga Alfika bisa mencapai targetnya. Semoga diberikan hasil yang terbaik. Kalau gitu, makasih sudah mau ditanya-tanyain. Terus, semangat berjuang terus ke depannya. Buat teman-teman, makasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan episode podcast di selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.